teman-teman, kenalin nama aku Konta Valians Tompul. Aku dari Pendidikan Fisika Unsri 2017. Nah, jadi buat kalian jangan lupa nonton video micro teaching aku di YouTube. Jangan lupa juga like, comment, dan subscribe, oke? Semoga apa yang kalian tonton itu bisa bermanfaat buat kalian. Semoga ilmu-ilmunya bisa kalian pelajarin, jadi kalian ngerti dari mana asal-asalnya itu dapatnya dari mana, oke? Jangan lupa ya. Dadah. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Udah siap belum kalian belajar? Belum, Bu. Wah, kenapa belum siap? Belum makan, Bu. Duh, gimana sih? Harusnya kalian itu makan dulu biar kita siap belajar. Ya udah, nanti habis belajar kita makan ya. Ya, Bu. Sebelum kita mulai belajar, jadi lebih baik kita berdoa dulu. Udah, ayo. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu sebelum mulai mau absen dulu ya. Lydia, Hadir, Bu. Desti, Hadir, Bu. Rahmia, Hadir, Bu. Ade Cindy. Hadir, Bu. Oke, kayaknya hadir semua ya, nggak ada yang nggak hadir ya. Iya, Bu. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita, Ibu mau tanya dulu nih, kalian masih ingat gak sih pelajaran yang sebelumnya kita bahas? Kita bahas apa sih sebelumnya? Ya, Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu? lupa, Bu. Aduh, kalian kenapa sih cepet kayak lupa ini? Jadi kita sebelumnya pasti kita udah belajarnya gerak lurus. Beraturan. Sebenarnya kita udah belajar dua kan? Kita udah belajar gerak lurus beraturan sama gerak lurus berubah beraturan. Nah sekarang, tapi waktu minggu kemarin kita belajarnya baru dari apa aja besaran gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan. Terus pengertian dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus beraturan itu apa aja. Nah di sini kita bakal belajar tentang bagaimana cara menentukan gerak lurus dari menentukan kecepatan dari gerak lurus beraturan. Nah, kita bakal belajar pertama, sebentar ya, dari gerak lurus dulu, gerak lurus beraturan. Nah, sebelumnya kan Ibu udah jelasin sama kalian apa itu pengertian GLB. Jadi pengertian GLB itu sendiri itu adalah gerak benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatan yang tetap atau dia tidak mempunyai percepatan. A-nya sama dengan 0 ya. Nah, dari pengertiannya tersendiri itu kan kita udah tahu kalau misalnya GLB itu mempunyai kecepatan. Jadi pasti kita tahu dong besaran yang ada di gerak lurus beraturan itu yang pertama adalah kecepatan. Dimana satuan kecepatan itu apa? Ada yang tahu? Coba kamu, ya, Lydia. Meter per second, Ya, Bu. meter per second. Nah, selain kecepatan juga gerak lurus beraturan itu juga pasti punya waktu sama jarak kan. Nah, berarti di sini juga ada S, itu jarak. Dengan satuannya apa anak-anak? Ada yang tahu? Meter. Oke, satuannya meter. Dan T sama dengan waktu. Dengan satuannya apa? Second. Nah, dari besaran ini kita bakal dapat rumus GLB. Tapi sebelumnya Ibu mau ngasih tahu dulu sama kalian dari mana rumus itu kita dapat ya. Nah, ini kita hapus dulu ya bentar. Nah, jika A sama dengan dV per dt. Nah,
di sini kan kecepatan dari gerak lurus beraturan itu konstan atau V sama dengan 0, sehingga A sama dengan dv per dt sama dengan 0, kayak gitu ya. Nah, jika percepatannya itu sama dengan 0, maka yang berlaku adalah dr sama dengan ddt. Kalian tahu ini datanya dari mana? Nah, sini aku jelasin ya. Jadi ini itu datanya dari perubahan jarak per waktu sama dengan kecepatan. Nah, kedua ruas ini bakal kita kalikan dengan dt, sehingga menjadi dt dr per dt sama dengan v kali dt. Nah, ini kan bisa kita coret, jadi dia jadinya dr sama dengan v dt. Makanya ini kita coret di sini. Kalian udah ngerti? Paham? Paham, Bu. Nah, selanjutnya kita bakal lanjut lagi ya dari rumus yang tadi. Nah, tadi kan rumusnya itu dr sama dengan v dt. Misalkan kita pakai r sama dengan s, jadi ds sama dengan v dt. Jadi rumus ini bakal kita integralkan menjadi integral ds sama dengan integral seperti konsepnya, yaitu T1 tentu saja T1 sampai T2 V dt. Nah, integral S ini sama dengan integral, misalnya seperti ini nih, integral dr sama dengan R, integral dv sama dengan V. Maka ini akan menjadi S sama dengan, nah sebelumnya kan V kita ini itu konstan, jadi V-nya ini kita keluarkan, V integral T1 sampai T2 dt. Nah, ini sama seperti yang di sini tadi, kayak misalnya integral dr sama dengan R. Nah, kita bakal coba ya. Jadi S sama dengan V dikali integral dt itu adalah T. Nah, itu akan menjadi V kali, kita masukkan nilai T1 dan T2 nya, berarti T2 kurang T1, dan maka akan menjadi S sama dengan V dikali delta T. Nah, ini adalah rumus dari mencari kecepatan dari gerak lurus beraturan. Supaya kita lebih ngerti, Ibu akan kasih contoh supaya kalian bakal ngerti. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Misalnya contoh soalnya itu yaitu seorang pengendara sepeda bersepeda selama 2,5 jam. Jadi kita buat dulu diketahui waktunya itu 2,5 jam. Nah, dia itu berada di lintasan yang lurus. Terus jadi dia di lintasan yang lurus, dan kemudian kecepatan yang ditempuhnya itu sebesar 18 km per jam. Jadi yang ditanya itu berapa jarak yang ditempuh oleh pengendara sepeda. Nah, kita masukin dari rumusnya ya. Tadi rumusnya adalah S sama dengan V kali T, ya kan? Jadi
V-nya itu 18 km per jam, waktunya 2,5 jam. Kita kaliin. Coba ada yang udah dapat berapa jawabannya? Ada yang udah dapat ininya jawabannya? Belum, Bu. Jadi ini jawabannya yaitu 45 kilometer. Jamnya kan udah coret nih, jadi jamnya udah habis. Jadi satuannya tinggal kilometer. Jadi jarak yang ditempuh oleh pengendara sepeda itu adalah 45 kilometer selama 2,5 jam. Jadi kalian pada ngerti semua atau ada yang ingin ditanyakan? Ngerti, Bu. Oke, jadi kita bakal lanjut ke materi selanjutnya ya. Oke anak-anak, selanjutnya kita masuk ke pelajaran gerak, lurus, berubah, beraturan. Tapi kan sebelumnya kita udah belajar kan apa itu pengertian GLBB, terus besaran-besaran apa aja yang ada di GLBB. Nah, jadi sekarang kita menentuin rumus untuk menentukan percepatan dari gerak lurus berubah beraturan. Nah, seperti yang kemarin sudah Ibu jelasin, itu di mana VT sama dengan V0 ditambah A kali delta T ya, delta T. Nah, rumus ini bisa kita dapat itu berawal dari kita bakal belajar dari mana sih dapatnya rumus itu kayak gitu ya. Baru nanti kita bakal coba dengan contoh soal. Jadi kita balik lagi ke persamaan. A sama dengan dP per dt. Nah, tadi kan sebelumnya kalau di GLB itu V-nya konstan, sedangkan di GLBB itu V-nya mengalami perubahan. Jadi sehingga dia itu nilai A-nya itu ada, sedangkan di GLB tadi nilai A-nya itu 0 kan. Jadi dia nilai A itu sama dengan terdapat A-nya ini kita kali ke sini. Jadi dV sama dengan A dt ya. Sudah dapat dari situ, kemudian rumus ini bakal kita integralkan lagi sama kayak persamaan yang di GLB tadi kita pelajari. Jadi integral dV sama dengan integral A dt, di mana yang ini T1 sampai T2 dan ini V0 sampai VT. Ya, gitu ya. Terus selanjutnya balik lagi nih kayak yang persamaan kita sebelumnya, di mana kalau misalnya integral dr sama dengan r, integral dw sama dengan w. Nah, jadi kan tadi kita udah belajar dari berawal dari sini. Jadi kalau misalnya integral dv v0 sampai vt itu kalau diintegralkan menjadi v batasnya v0 sampai vt, dan ini menjadi A dikali T T1 sampai T2. Jadi kita masukin nilai F0 sama FVT-nya, V0 sama VT-nya. Nah, sekarang kita tinggal masukin nilai V0 dengan VT-nya ke dalam R. Jadi dia kan jadinya ini VT kurang V0 sama dengan A. Ini kita masukin juga jadi T2 kurang T1. Ini kan T-nya dan T2 sama T1-nya nya nih. Nah, sekarang kan kita mau cari nentuin nilai VT ini dapatnya dari mana. Jadi kita tetapkan VT-nya di ruas ini, terus V0-nya kita pindah ke sini menjadi, kan dia awalnya negatif. Nah, kalau kita kan berarti V0 ditambah A. Nah,
T2 kurang T1 ini kan seperti yang kita tahu dari rumus sebelumnya itu adalah delta T kan. Jadi A kali delta T. Nah, inilah rumus. Ini berasal dari sini. Kira-kira kalian ada yang mau ditanyakan atau udah mengerti semua? Ngerti, Bu. Oke, berarti kita bakal masuk ke contoh soal ya, jadi kita makin ngerti sama V0 tambah A kali delta T. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal ya. Kita masuk ke contoh soalnya. Misalnya nih ada sebuah benda bergerak dengan keadaan diam dengan percepatan tetapnya 4 meter per sekon kuadrat dan dengan waktu tempuhnya itu 5 sekon. Nah, kita perlu diketahuinya ya. Diketahui. Jadi tadi kan dia ini memiliki percepatan tetapnya itu 4 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan itu nilai simbolnya adalah A, yaitu 4 meter per sekon kuadrat dengan waktu 5 sekon. Nah, tadi benda ini juga dari keadaan diam, berarti otomatis keadaan diam itu adalah V0 ya kan. V0 nya itu ada yaitu 0 meter per sekon. Karena V0 itu adalah kecepatan awalnya, sedangkan Vt itu adalah kecepatan di akhirnya kan. Nah, selanjutnya pertanyaannya itu yaitu kita masuk ke pertanyaannya, ditanya yaitu dia nanya kecepatan dan yang ditempuh benda setelah 10 sekon berturut-turut. Berarti dia nanya kecepatan akhirnya atau Vt. Nah, selanjutnya kita masukin ke rumus yang di atas ini ya. Udah kita masukin di Vt nya itu yang itu sama dengan V0 tambah A kali delta T. Tuh ya. Nah, kalau 10 V0 tadi 0, A-nya itu 4 meter per sekon kuadrat dikali delta T-nya itu, ini kan tadi pertanyaannya pada waktu 10 sekon berturut-turut, otomatis 10 sekon itu bakal menjadi T2, sedangkan ini menjadi T1. Di sini 10 dikurang 5 sekon. Nah, jadinya 0 ditambah 4 meter per sekon kuadrat dikali 5 sekon. Jadinya 0 ditambah 20 meter per sekon sama dengan 20 meter per sekon. Nah, ini dia dapat Vt-nya. Gerak lurus berubah beraturan itu ada 3 rumus. Terus kita masuk ke rumus kedua. Rumus kedua itu yaitu S sama dengan V0 T ditambah setengah AT kuadrat. Oke, kita balik lagi kayak tadi. Gimana sih kita dapetin rumus ini? Jadi kita balik lagi ke persamaan V itu adalah D V sama dengan dr per dt. Nah, ini kita kaliin jadinya dr sama dengan vdt. Sama kayak persamaan rumus sebelumnya. Nah, itu kita integralkan lagi. Berarti jadinya integral dr sama dengan integral vdt. Nah, tadi kan kita udah masuk ke rumus Vt sama dengan V0 ditambah A kali T ya. Terus mau integralkan ini lagi, kita balik lagi yang kita tadi, misalnya integral dr sama dengan r, integral dw sama dengan w. Jadi di sini integral dr itu sama dengan r dan ya sebelumnya nilai v ini kita ambil dari sini.
ya kita masukin dari sini. Jadinya ini integral V0 ditambah AT dt. Sudah seperti itu kan. Selanjutnya ini kita pisahkan, jadinya R sama dengan integral V0 dt ditambah integral AT dt. Terus lanjut lagi, jadinya seperti ini ya. R sama dengan, kita lanjut yang tadi, R sama dengan V0 nya kita keluarin, jadi tinggal V0 integral dt ditambah A nya kita keluarin, A integral T dt, sehingga menjadi V0 integral dt integral dr sama dengan R. Jadi integral dt sama dengan T ditambah A integral T dt, integral T dt. Nah, di sini T itu ada pangkatnya. Jadi kalau integral kan jadi dia setengah T kuadrat. Kayak gitu ya. Makanya di sini jadinya setengah T kuadrat. Nah, jadi nilai R-nya ini sama dengan V0T tambah setengahnya kita pindahin ke depan. Nah, ini adalah rumus S-nya dapatnya dari sini ternyata. Dan kan tadi kita sama kayak tadi yang di GLB, R ini kita ibaratkan R sama dengan S, makanya di sini bisa kita ganti sebenarnya jadi S kayak gitu. Jadi dapat nilai S itu dari sini, dari nilai S ini dari sini. Oke, semuanya mengerti atau ada yang ingin tanyakan? Ya silakan, Risti. Bu, integral T dt itu kenapa bisa jadi T kuadrat ya, Bu? Itu jalannya dari Oh, mana? jadi sini Ibu jelasin ya. Jelasin dulu ya. Integral T dt. Nah, kayak kita balik lagi kayak rumus ini. Integral X pangkat 2 dx. Kalau integral itu kan kayak rumus balik lagi kan kita pasti udah pernah kan kalian belajar integral. Jadi dia tuh 1 per 1 tambah n tambah 1 x n tambah 1. Nah, nilai n-nya itu adalah yang pangkatnya ini. Ini adalah nilai n. Jadi ini kita masukin nih 1 per 2 tambah 1. Kan ini 2 kan? 2 tambah 1 x 2 tambah 1. Ini bagus dulu ya. Menjadi 1/3 x pangkat 3. Itu kalau misalnya integral x kuadrat dx. Jadi kalau misalnya integral T dt sama dengan, nah sebenarnya T ini ada pangkatnya 1, tapi memang nggak kita tulis T pangkat 1, nggak mungkin kita tuliskan, tapi kita tahu itu berpangkat 1, makanya jadinya 1 per n-nya itu kan pangkat 1, jadi n-nya itu 1 tambah 1 T 1 tambah 1 menjadi setengah T kuadrat. Dari sini dapatnya. Nah, jadi makanya dapatnya jadi ini setengah T kuadrat. Udah paham? Paham, Bu. Oke. Terus kita bakal lanjut ke rumus ketiga. Jadi itu dulu pelajaran kita ya anak-anak. Nah, kalian udah pada ngerti kan atau masih ada yang mau bertanya? Udah ngerti, Bu. Oh, udah ngerti ya. Jadi, nah untuk kalian semua supaya makin ngerti lagi, kalian kerjain ini tugas halaman 69 ya, nomor 1 sampai 10. Nanti besok Ibu tunggu di meja Ibu, udah harus ada ya bukunya. Kumpul jam 10 aja. Pokoknya ketua kelas tolong koordinasi tugas-tugas kawannya ya. Ya, banyak nyian, Bu, PR-nya. Biar kalian ngerti. Pokoknya kalian harus ngerjain tugas-tugas atau soal-soal itu ya, biar supaya kalian ngerti lagi, oke? Nah, untuk pelajaran selanjutnya itu kita akan mempelajari usaha dan energi. Jadi
kalian belajar dulu, usaha ada energi, kalian bisa searching di Google atau kalian pinjam buku di perpustakaan untuk kalian ngerti lagi. Pokoknya ibu besok mau tanya dulu, sebelum ibu masuk ke pelajaran itu, ibu harus tanya kalian dulu nih supaya kalian itu benar-benar harus belajar, oke? Nah, jadi sampai sini dulu pelajaran kita. Semoga apa yang kita pelajarin bisa menjadi ilmu yang berguna bagi diri kita sendiri dan negara. Amin. Jadi sebelum kita tutup pelajaran kita, Ibu ucapkan selamat pagi. Pagi, Bu.